kamu, yang ditakutin itu bukan suul khotimah, ujung yang jelek, tetapi permulaan yang jelek. Coba kalau kita nauzubillah di awal udah ditentuin bahwa kita nanti masuk neraka, itu udah gak bisa berubah. Kita mau kayak apapun. Nah, itu yang paling ditakutkan oleh ulama. Makanya Sufyan Tsauri itu selalu berdoa, salimni, salimni, salimni. Yang paling ditakutkan adalah ketentuan qada Allah sebelumnya. Contohnya banyak orang yang tadinya melakukan kebaikan, terus ujung-ujungnya karena dia memang ketentuannya masuk. Proses segumpal daging itu memakan waktu 40 hari juga. Jadi bukan hanya air mani saja, tetapi nanti akan membentuk menjadi darah selama 40 hari. Setelah 40 hari proses pencampuran menjadi darah itu, maka malaikat mengambil tanah. Allah mengutus malaikat untuk mengambil tanah dari mana, tanah di mana nanti kita dikuburkan nanti ketika kita mati. Contohnya Bang Dedi nanti meninggalnya contohnya di Mekah, berarti nanti tanah oleh malaikat, tanah dari Mekah diambil dicampur dengan darah perkumpulan sperma laki-laki dan sperma perempuan itu. Seperti itu. Makanya orang yang meninggal di Mekah, berarti ketika dia hanya segumpal darah, malaikat mengambil tanahnya dari Mekah. Kalau orang yang meninggalnya di Bedahan, berarti ketika dia menjadi janin, menjadi segumpal darah, malaikat mengambil tanah untuk dicampur dengan darah itu di Bedahan tempat kita dikuburkan. Makanya sahabat yang paling beruntung adalah sahabat Umar dan Abu Bakar. Kenapa Umar dan Abu Bakar? Umar dan Abu Bakar itu kan dikuburkannya berdampingan dengan Rasulullah. Berarti tanah yang diambil ketika proses janin Abu Bakar dan Umar oleh malaikat diambil sama dengan tanah yang diambil dari Rasulullah, dari tanah di mana Rasulullah juga tanahnya diambil dari sana. Kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu dari 7 macam tanah. Tanah hitam diambil, tanah merah diambil, tanah longsor diambil, tanah itu. Jadi semua dikumpulkan 7 tanah oleh malaikat Israil, digabung itu menjadi Adam. Makanya Allah menyuruh para malaikat, kita akan menciptakan makhluk manusia. Maka sekarang siapa yang berani mengambil tanah 7 dari 7 daerah, 7 macam tanah dari 7 asal, tidak ada yang berani satupun, termasuk Jibril, kecuali malaikat Israil yang berani. Kenapa? Malaikat Israil kan terkenal serem, seperti itu. Dan tanah ketika diambil untuk dijadikan Adam, tanah nggak nerima. Saya nggak mau tanah saya, bagian dari tanah saya diambil untuk digabung menjadi Adam. Ditanya kenapa? Karena nanti dia akan dibawa berbuat maksiat. Tanah itu nggak rela. Tapi malaikat Israil ini udah perintah Allah, dipaksa itu tanah diambil dari 7 daerah. Makanya nanti ketika kita meninggal, pas setelah kita meninggal, itu nanti tubuh kita dirapit oleh tanah, dirapetin semuanya
sampai tulang iga sini ada di sini, tulang iga kanan ada di kiri, yang kiri ada di kanan, dirapetin semuanya saking supaya bercampur lagi dengan tanah awal, dan itu saking kangennya tanah yang ditinggalin oleh tanah yang diambil untuk membuat manusia. Itu cerita kejadian awal hakikat manusia. Nah, setelah dicampur dengan tanah, dia akan menjadi darah tadi akan menjadi daging selama 40 hari. Dan setelah 40 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Ada sebagian ulama nanti bayi itu, janin itu yang di dalam rahim, ruhnya ditiupkan dari ubun-ubun. Kan kalau bayi itu agak lembek ya, agak lembek. Makanya dari situ. Tapi ada yang mengatakan dari pusar. Dan nanti juga ketika meninggal, ditariknya juga itu nyawa dari ruh itu dicabut juga dari ubun-ubun juga. Ketika pertama kali janin dalam bentuk daging dimasukin ruh lewat ubun-ubun, pertama kali yang hidup adalah mata. Mata mulai berkedip. Setelah itu, setelah itu anggota tubuh. Nah, ketika dicabut ruh kita, itu yang terakhir ruhnya diambil itu ruh mata. Makanya ketika meninggal orang matanya melek ke atas, karena dia ruh paling akhir yang diambil dari seseorang itu, ruh dia ada yang di mata. Dan ketika meninggal, ketika dikubur, pertama kali yang hancur dari tubuh kita adalah mata. Mata itu pertama kali hancur oleh bumi, karena dia pertama kali yang pertama kali bergerak dengan adanya ruh, dan yang terakhir diambil ketika ruh, dan yang pertama kali hancur. Nah, itu tentang kejadian itu selama 4 bulan juga, 40 hari juga. Jadi 40 hari, jadi semuanya 120 hari. 120 hari dijadikan bulan menjadi 4 bulan. Nah, ketika 4 bulan itu 120 hari itu, maka akan ditulis oleh malaikat tentang rizkinya, ditentukan rizkinya, ditentukan ajalnya, matinya di mana, kapan, itu sudah ditentukan. Bahkan katanya ada yang mengatakan di sini ditulisnya di jidat, di antara dua mata. Kan film pernah itu ada dulu film kafir ya, ditulis di sini kafir gitu kan, atau dajjal di sini. Nah, karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa rizki kita, ajal kita sudah tertulis di sini oleh malaikat yang nulis. Sini meninggal sekian-sekian, rizkinya sekian-sekian. Yang kedua, ada yang mengatakan di telapak. Nasibnya, matinya seperti itu. Ditentukan. Apakah dia nanti yang ditulis satu rizkinya? Rizki itu ada dua. Ada rizki batin, ada rizki zohir. Orang kan kadang-kadang kalau lihat kita orang dapat uang banyak, itu iri kan. Wah, dia dapat rizki banyak, kita iri. Padahal rizki itu bukan hanya untuk fisik saja, untuk batin juga ada, yaitu apa? Ilmu. Jadi rizki itu ada dua, ada rizki untuk fisik, itu makanan, pakaian, sandang, kemewahan, nah itu rizki. Hidup sehat dan sebagainya, itu rizki fisik. Nah, kalau rizki batin itu ilmu.
Itu ilmu kita kadarnya udah ditentukan, rizki fisik kita udah ditentukan oleh malaikat tadi dan ditulis di dalam tadi anggota tubuh kita. Wa ajalihi, dan kematiannya, wa amalihi, dan perilakunya, apakah perilakunya banyak maksiat, apakah dia perilakunya banyak melakukan kebaikan, udah ditentuin oleh malaikat. Seperti itu. Wasyakiyun am sa'idun, apakah dia nanti celaka, apa dia beruntung. Jadi ditulis nanti di sini, yang ditulis satu aja, celaka gitu udah. Orang ini celaka. Atau orang ini beruntung dia masuk surga. Dan itu juga ada wali-wali yang tahu apakah orang ini akan masuk neraka apa enggak, itu ada wali-wali yang tahu. Jadi ada wali yang bisa mengetahui apakah orang ini nanti akhirnya masuk neraka apa enggak. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ahli fikih, dengan orang yang pintar fikih dan orang yang pintar debat, pergi ke gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, di dalam niat Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa dia berkunjung ke gurunya untuk bersilaturahmi. Nah, sementara yang satu lagi niatnya itu untuk belajar nanti apa yang dia ajarkan untuk dijadiin bahan debat di di negaranya, masalah di Mesir. Kalau yang satu lagi dia punya niat kepada gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu untuk minta doa supaya kaya. Nah, pas di situ nyampe ke guru Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu keluar. Kepada orang yang niatnya pengen belajar, kamu niatnya pengen belajar ke saya dan saya ajarkan. Silahkan, nanti kamu akan ujungnya akan su'ul khotimah. Keluar. Dan betul, orang itu keluar, dia su'ul khotimah, dia ahli debat, ketika ahli debat dia kalah dan dia dikucilkan sehingga dia ujungnya masuk Nasrani waktu itu. Karena dirayu oleh rajanya masuk Nasrani dan dia mati di pasar dengan dikerumunin lalat. Jadi matinya hina. Jadi di awal gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tahu orang ini akan ujung hidupnya akan celaka dan hina. Nah, kamu akan minta kaya, silakan. Jadi dia tahu juga niatnya orangnya itu. Kamu saya doakan supaya kaya, tapi nanti kekayaan kamu membuat kamu lupa agama, lupa ibadah sehingga menyebabkan kamu kafir. Akhirnya orang itu menjadi kaya, dan ketika kaya saking banyak kekayaannya, dia lupa sholat zuhur, lupa sholat asar, terus menerus sehingga dia pindah agama dan menjadi murtad. Jadi ada orang-orang yang tahu masa yang akan dihadapi. Karena kenapa? Karena memang dalam agama udah diajarkan tanda-tandanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita teruskan. Nah, jadi itu ditentukan oleh hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu bahwa dalam fikih orang yang keguguran sebelum 40 hari, sebelum 40 hari dia keguguran, maka orang itu hanya berkewajiban untuk mengubur berarti kan masih berbentuk darah, hanya dikubur saja. Seperti itu. Nah, ada orang yang keguguran sebelum 4 bulan, berarti masih segumpal darah atau segumpal daging, tapi udah berbentuk, maka dia harus dibersihkan dan dikuburkan. Nah, kalau sudah 4 bulan, berarti kan udah berbentuk, udah menjadi segumpal daging. Tapi ketika dia lahir tidak ada tanda-tanda bernyawa, maka dia cukup
dimandiin, dikafanin dan dikuburkan. Nah, ketika dia ke kuburan, ketika lahir si anak itu kelihatan bernyawa dan setelah itu meninggal, maka hukumnya sama dengan orang-orang biasa. Jadi patokannya ini 40 hari. Makanya tadi dalam hadis dikatakan orang yang mempelajari 40 hadis, kita itu qurrat ayun, kita udah satu kali kan khatam kan. Berarti kita udah pernah menghatamkan, mempelajari satu kitab ini 40 hadis. Yang rutin, kalau yang absenan sehingga 40, mungkin 28 atau 29 atau 30. Kalau yang mempelajari 40 hadis Nabi, maka dia akan digolongkan menjadi bagian dari syuhada atau menjadi digolongkan ulama, mempelajari atau mengajari. Nah, itu 40 hadis. Atau lagi, siapa yang sholat 40 kali berjamaah di Madinah, nah itu akan dibebaskan dari munafik. 40 hari juga. Kenapa 40 hari? Nah, ini proses kejadian kita itu semuanya kebanyakan ketika menjadi setetes air mani 40 hari, segumpal darah 40 hari, dan segumpal daging 40 hari. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, bahwa ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, namun sebelumnya udah ditentukan ketentuannya bahwa dia nanti akhir hidupnya adalah celaka, maka pada ujung hidupnya dia akan melakukan maksiat. Ya, jadi kita itu udah diputusin apakah nanti kita masuk neraka apa enggak, celaka apa enggak, udah diputusin. Makanya orang itu yang ditakutin itu bukan suul khotimah, ujung yang jelek, tetapi permulaan yang jelek. Coba kalau kita nauzubillah di awal udah ditentuin bahwa kita nanti masuk neraka, itu udah nggak bisa berubah. Kita mau kayak apapun. Nah, itu yang paling ditakutkan oleh ulama. Makanya Sufyan Tsauri itu selalu berdoa salimni. Yang paling ditakutkan adalah ketentuan qada Allah sebelumnya. Contohnya banyak orang yang tadinya melakukan kebaikan, terus ujung-ujungnya karena dia memang ketentuannya masuk neraka, dia melakukan perbuatan buruk dan akhirnya masuk neraka. Contohnya Barsisa sang uban itu, ujung walaupun dia sufi, dia wali, cuman hanya gara-gara perempuan dia harus mati dalam keadaan bersujud kepada setan. Itu Barsisa. Atau Bal'am bin Bawro yang mendoakan Nabi Musa tersesat gara-gara hanya terayu oleh harta. Itu padahal di awal dia baik, selalu beribadah. Makanya kita jangan terlalu melihat, oh sekarang kita ini rajin beribadah, nggak tahu ujungnya apa. Seperti itu. Ujungnya kayak apa? Nggak tahu kita, nauzubillah. Makanya karena begini kan, balap itu balapan yang dilihat kan garis finishnya. Walaupun di awal kita menang, kalau garis finishnya kalah ya kalah, garis finishnya kalah sama orang ya kalah. Sama, walaupun kita baik di awal, tapi ujungnya kita melakukan perbuatan yang buruk dan melakukan perbuatan yang menyebabkan kita masuk neraka, ya sia-sia amal kita. Nah itu makanya kita harus tetap berlindung dari subul bidayah, permulaan yang jelek seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, contoh yang lain. Tapi juga ada orang yang melakukan perbuatan
perbuatan yang di sini dikatakan kan, wa inna ahadakum la ya'mala bi amalin nar hatta ma yakum bainahu, dan ada di antara kalian orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan perilaku ahli neraka, ya. Tetapi karena dia ditentukan nanti ujungnya masuk surga, maka pada akhir hayatnya dia akan melakukan kebaikan dan dia masuk surga. Dan itu banyak. Contohnya ya sahabat Rasul Umar bin Khattab, itu preman, tukang begal, bahkan anaknya sendiri dikubur. Karena memang dia ujungnya baik, menjadi ahli surga, kan akhirnya dia taubat. Seperti itu. Siapa lagi? Atau Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi di awal kan kafir. Dia pejabat, dia kafir. Dia para tintangnya kerajaan, ahli fikir kerajaan yang selalu di tempat-tempat yang mewah. Ujung-ujungnya dia apa? Masuk gua, dia mengaku Islam dan tidur selama 390 tahun, dan setelah itu meninggal. Kan ujungnya juga baik. Atau tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun itu udah tukang sihir, nyembah Firaun, udah perilakunya ini melawan Nabi Musa lagi, tapi ujung-ujungnya dia mati dalam keadaan syahid kan, bahkan akan menjadi pemimpin syahid nanti, karena dia percaya amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Karena setelah melihat mukjizat Rasul Musa, dia mengakui mengakui tauhidnya, atau mengakui mukjizat Nabi Musa, dan mengakui bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Dia dicincang oleh Firaun dan mati. Padahal cuma beberapa hari dia kan, beberapa hari, nggak ada berapa hari, hanya 1 hari masuk Islamnya. Setelah mengakui bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, dia mengakui, dicincang oleh Firaun. Itu menghapus semua dosa-dosa selama dia hidup. Makanya beruntung. Kemarin saya cerita di Sawangan Permai itu ada ibu-ibu kaya, itu dari sejak kecil sampai tua dia Kristen. Masuk dia ikrar masuk Islam, dan diislamkan di Masjid Ar-Rahim. Besoknya meninggal, husnul khotimah. Jadi makanya kita jangan terlalu melihat kita. Jangan, sekarang kita sudah baik, sekarang kita sudah melakukan perbuatan baik, belum tentu ke depan. Ya. Al-amalu bi khawatimiha, bahwa perbuatan itu dilihat dari ujungnya nanti. Apakah kita suul khotimah apa husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, yang kedua ditentukan juga, tadi sudah ditentukan tentang rezekinya sudah. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri orang yang suul khotimah. Orang-orang yang ciri-ciri suul khotimah itu, satu, dia hatinya keras kepala. Yang kedua, jarang menyesali perbuatan dosa atau jarang menangis. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang akan masuk suul khotimah itu ciri-cirinya adalah di sini dikatakan selalu berangan-angan
hidup lama di dunia. Saya masih lama. Saya masih lama. Itu udah ciri tuh ujungnya mati. Dan biasanya orang umurnya panjang tapi perilakunya kayak begitu. Yang terakhir adalah hati keras, selalu cinta jabatan, cinta dunia. Nah, itu orang-orang yang nanti ujung-ujungnya suul khotimah. Nah, orang yang nanti ciri-cirinya akan husnul khotimah, ciri-ciri ini katanya dikatakan bahwa ya kan Allah itu akan mempermudah seseorang untuk apa dia diciptakan, ya kan? Seperti itu. Jadi orang yang akan husnul khotimah juga akan dikasih ciri-cirinya, bahwa contohnya satu, hatinya lembut, riqatul qalbi, terus senang bergaul dengan orang-orang soleh. Nah itu. Terus yang selalu membaca Al-Quran dan selalu mengikuti taklim mujalasatul ulama, selalu belajar agama. Orang kalau mencari kerja semangat banget, dia mencari rizki, cuman rizkinya rizki fisik. Tapi kalau mencari ilmu malas, padahal ilmu juga rizki, tapi rizki batin. Mestinya semangat kerja sama semangat belajar itu sama, karena sama-sama mencari nafkah. Kalau kerja itu mencari nafkah fisik, kalau belajar itu mencari nafkah batin. Semuanya perlu dinafkahi, seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita mesti selalu hati-hati dan jangan terlalu bersandar ke perbuatan. Al-i'timadu alal amal. Dalam hikam dikatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan perilaku kebaikannya itu ciri orang lemah imannya. Orang yang berbangga, orang yang mengandalkan perilaku kebaikannya, al-i'timad alal amal, itu ciri orang itu lemah imannya dan ma'rifahnya. Nggak bisa kita mengandalkan amal ibadah kita saat ini karena ujungnya kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, makanya dalam agama kita, Rasulullah mengajarkan supaya kita nanti dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah. Contohnya yang selalu dibacain Bang Dedi itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Atau ketika sholat, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, seperti itu. Nah ini, dan penyebab orang walaupun sebaik apapun kita, amal ibadah kita sebanyak apapun, kalau melakukan 4 hal ini cenderung akan mati suul khotimah. Kebaikan apapun kita, melakukan kebaikan apapun kita, sebaik apapun kita, kalau terus-menerus melakukan ini, maka cenderung orang itu akan mati dalam suul khotimah dan ujungnya masuk neraka. Yaitu satu, orang yang selalu menyepelekan sholat. Orang yang menyepelekan sholat cenderung akan mati dalam suul khotimah. Yang kedua, orang yang peminum minuman keras, itu cenderung yang membiasakan dan terus-menerus tidak bertobat melakukan minum minuman keras, cenderung akan mati dalam suul khotimah. Yang ketiga adalah yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua juga sama, itu akan menyebab orang suul khotimah. Dan yang terakhir adalah
mencederai, melukai, atau membuat menyakiti orang-orang mukmin. Menyakiti orang mukmin itu penyebab orang akan mati suul khotimah. Menyakiti itu nggak hanya menyakiti fisik aja. Contohnya ada orang lewat kita pukul, ada orang yang lagi jalan bannya kita taruhin paku. Itu menyakitin orang-orang mukmin. Tapi juga menyakitin hati. Menyakiti hati orang mukmin. Orang gak bid'ah dibilang bid'ah, sakit kan? Orang baik-baik diancam masuk neraka. Itu sama menyakitkan hati orang-orang mukmin. Seperti itu. Nauzubillah. Jadi itu hal-hal yang hikmah dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan proses kejadian kita, proses hidup kita, dan proses mati kita. Kalau kita bahas malah lebih panjang lagi. Tapi di sini ada hikmah. Jadi suatu saat pernah Malik bin Dinar lewat pasar, ada anak pejabat atau anak raja. Anak raja itu ditegur oleh Malik bin Dinar, "Hei nak, tolong jangan sombong." Anak raja itu, "Hei Pak Tua, Bapak nggak tahu siapa saya?" Wah, gitu kan. Sombong, biasa kan begitu kan? Kalau orang sombong itu, "Ente nggak tahu siapa gua." Nah, kata Malik bin Dinar, "Ya saya tahu. Kamu dulu itu air hina, air mani yang hina. Dan sekarang di dalam perut kamu itu ada kotoran. Semua orang kan punya kotoran. Dan nanti kamu akan menjadi bangkai. Itulah kamu sebenarnya." Jadi apa yang kita sombongkan? Semua orang pasti di dalam perutnya ada kotoran. Apa yang disombongkan? Dan semua orang pasti ketika mati akan menjadi bangkai. Nah itu harus Yang kedua, kita mesti teguh dan terus menjaga keimanan kita, karena khawatir ujungnya akan terjadi suul khotimah. Contohnya begini, suatu saat ada suami istri, bukan suami istri, ada pemuda, ada laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Yang satu Nasrani, yang satu Islam, yang laki-lakinya Islam. Nah, di waktu itu Nasrani dan Islam gak boleh nikah, gak boleh beda agama. Nah, akhirnya mereka pada kangen, padahal mereka saling mencintai. Si laki-laki yang Islam itu akhirnya sakit. Nah, ketika sakit dan sakitnya parah sekali, akhirnya dia berpikir, kalau saya di dunia ini nggak bisa menikahi itu perempuan karena Nasrani, maka nggak apa-apa, kan nanti di akhirat orang Nasrani sama orang Islam kan nggak gabung. Nah nanti nggak apa-apa saya di dunia nggak nikah dengan orang Nasrani, tapi nanti saya di akhirat saya akan gabung dia dengan perempuan itu karena saya agamanya Nasrani. Maka orang itu masuk Nasrani. Nah si perempuan juga begitu. Si perempuannya dia karena Nasrani, dia sakit, dia berpikir, ya saya Nasrani sementara dia Islam. Nah gimana? Sekarang kami nggak boleh nikah. Gak apa-apa, sekarang kita nggak boleh nikah, kami nggak boleh nikah. Nanti di akhirat kami akan nikah. Karena dia Islam, maka saya yang Nasrani pindah ke Islam. Nah jadi itu padahal akhir hayat. Makanya ditentukan di sini bahwa wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira
Thank you.